Assalamualaikum semuanya. Demi apa? 2 bulan lagi kita tuh masuk puasa lagi loh teman-teman. Siapa sih di sini yang excited banget menyambut bulan puasa? Aku tuh excited banget. Buat kalian yang suka jualan kue-kue pas lebaran atau pas bulan puasa, wajib banget sih stay tune terus di video kali ini karena aku mau buat cookies choco chips ya teman-teman ya. Ini tuh nyoklat banget tapi nggak bikin enak, beda banget kayak keripik brownies. Biasanya kan kita kalau jualan homemade gitu, kalau nggak nasar juga monde. Tapi di kesempatan kali ini kita bakalan buat yang beda. Sebelum kita lanjut ke tutorialnya, buat teman-teman yang belum subscribe, langsung aja subscribe. Yang udah subscribe, yuk langsung aja kita masak. Untuk bahan-bahannya kalian bisa langsung aja screenshot di sini dan kita langsung aja ke langkah pertama. Di langkah pertama di sini aku udah siapin baskom, aku siapin yang gak gede ya teman-teman ya, biar dia tuh nggak tumpah kemana-mana. Lanjut aku bakalan saring gula halus. Untuk gula halusnya aku pakai 140 gram. Ini tuh aku beli jadi ya teman-teman ya, jadi agak bergerindil gitu, mau nggak mau emang harus disaring. Tapi kalau kalian nggak punya gula halus dan nggak mau beli juga, kan bisa langsung aja blender gula biasa. Jadi ini pakai gula biasa, gula pasir itu di blender, itu menurut aku juga sama aja, malah nggak perlu disaring-saring seperti ini teman-teman. Soalnya kalau beli gitu biasanya teksturnya emang agak bergerindil. Ini kalau udah selesai disaring semua seperti ini, kita langsung aja siapin mentega atau margarin. Ini aku pakai yang biasa-biasa aja gitu loh teman-teman. Pokoknya kalau ke toko tuh aku ambil yang paling murah gitu. Ini pakainya kurang lebih 125 gram. Kalau kalian pakai butter juga boleh. Katanya sih kalau pakai butter itu tuh lebih wangi, lebih enak. Cuman aku nggak pernah ketemu teman-teman di sini yang jualan butter di mana gitu. Jadi mau nggak mau emang aku kalau buat kue apa-apa pasti pakai margarin atau mentega gitu. Tapi kalau mau pakai butter juga boleh. Itu terserah kalian. Ini langsung aja kita aduk-aduk ya teman-teman ya. Kita aduk-aduk pokoknya sampai si gula halus sama margarinnya itu tercampur rata. Diaduk terus aja, dia nanti bakal nge-mix sendiri. Ini aku lebih rekomen kalian ngaduknya pakai whisker. Kalau kalian nggak punya whisker atau butuh rekomendasi whisker, yang aku pakai ini tuh whisker super awet banget. Udah berapa tahun aku pakai ini. Kalian bisa langsung aja cek di deskripsi ya teman-teman ya. Aku bakalan kasih rekomendasi whisker buat kalian. Ini kurang lebih aku aduk sekitar 3 menitan, nggak terlalu lama kok teman-teman. Pokoknya diaduk terus aja sampai teksturnya tuh halus seperti ini. Kalau udah seperti ini, kita langsung aja siapin bahan berikutnya. Ini kalau udah seperti ini, kita siapin itu ya teman-teman ya, telur. Ini untuk telurnya aku pakai 1 butir aja. Aku pas buat kue ini tuh telur udah turun drastis ya teman-teman ya, baru aku berani buat telur ini. Maksud aku buat kue. Lanjut, kalau telurnya udah masuk, langsung aja kita tambahin baking powder. Kurang lebih aku pakai 1 sendok teh aja. Pokoknya ini bahan-bahannya dimasukin setelah gula halus sama margarinnya tadi halus ya teman-teman ya. Kalau udah halus baru kita masukin semuanya. Karena di sini aku mau pakai rasa vanila, jadi aku pakai perisa vanila. Untuk perisa vanilanya itu kurang lebih aku pakai 1 sendok teh. Dan kebetulan sebenarnya vanila aku tuh habis lagi teman-teman. Tuh kurang lebih segini aja ya. Aku pakai 1 sendok teh. Kalau mau pakai yang cair juga boleh, tapi aku lebih suka pakai yang bubuk, lebih enak gitu loh menurut aku. Langsung aja kita aduk lagi. Kita aduk lagi sampai adonannya juga lembut kayak tadi ya teman-teman ya. Pokoknya kalau udah lembut baru kita masukin bahan berikutnya gitu. Jadi masukinnya step by step gitu biar hasilnya super cantik. Tapi di sini tuh super ya teman-teman ya. Nanti aku jelasin deh ya. Ini kita masukin dulu tepungnya. Untuk tepungnya aku pakai 190 gram tepung pro rendah. Kalau nggak ada pro rendah bisa pakai segitiga. Tapi aku lebih rekomen kalau buat cookies itu pakai pro rendah ya, biar lebih renyah gitu loh hasilnya. Dan di sini teman-teman, padahal ini tuh diaduk pakai whisker aja tuh bisa teman-teman. Cuman aku tuh tim tukang ngulenin, jadi kayak aku nggak tahu yang aku pikirin apa. Cuman ini tuh salah, bener-bener salah. Adonannya tuh lembek, benyek gitu, dan aku uleninnya pakai tangan dong. Sorry banget buat kalian yang jijik, tapi ini udah terlanjur masuk ini tangan. Aku mau keluarin, ya udahlah ya diterusin aja gitu. Soalnya kan emang aku tuh suka makan pakai tangan langsung. Jadi ini tadi pas whisker udah mulai berat, tanganku gemas teman-teman, pengen ngaduknya pakai tangan dan hasilnya lengket semuanya. Kalau udah tercampur rata, kita langsung aja tambahin
choco chips ini aku pakai yang murah-murah aja ya teman-teman ya. Choco chipsnya kurang lebih aku pakai 100 gram aja. Ini langsung aja aku masukin semuanya dan aku aduk lagi. Karena tadi udah terlanjur ya teman-teman ya, aku masih belum mau cuci tangan, jadi ini choco chipsnya pas ngulainya juga aku pakai tangan. Tapi kalau kalian mau buat pakai alat aja juga nggak apa-apa sih, nggak harus pakai tangan kayak aku teman-teman. Ini karena udah terlanjur aja gitu. Ini nyucinya pasti susah banget sih. Kalau udah, kita langsung aja siapin 2 sendok makan. Sebenarnya 1 sendok pakai takaran sendok makan itu kegedean teman-teman. Kalau kalian punya sendok teh bisa pakai sendok teh. Cuman ya itu lagi dan lagi ini tuh udah terlanjur. Jadi kalau kalian mau buat kue ini, aku saranin jangan terlalu gede-gede. Soalnya kalau terlalu gede-gede kegedean teman-teman. Bukannya nggak mau pelit gitu, maksudnya kayak kalau kegedean juga jelek gitu loh teman-teman. Ini karena aku emang salah takaran aja ya teman-teman ya, karena aku pakai takaran sendok, biasanya juga pakai sendok teh gitu, biasanya kan sendok teh, cuman kebetulan ini tuh aku pakai sendok makan jadi buletannya tuh gede-gede. Kita langsung aja ambil kurang lebih seujung sendok makan. Kalau kalian mau buat resep aku ini, kalau bisa sedikit dikurangin ya teman-teman ya, jadi jangan terlalu gede-gede gitu loh bola-bolanya. Jadi kita bentuk bulat-bulat random aja seperti ini. Kalau bisa agak sedikit dikurangin aja biar nggak terlalu gede-gede banget, soalnya kalau terlalu gede juga cookiesnya ketebelan gitu loh. Tapi balik lagi, kalau kalian pengen seperti yang aku punya ini, sok monggo silakan. Tapi kalau kalian pengen hasilnya cantik-cantik, rapi-rapi gitu, ini bisa dikurangin ukurannya. Kayak gini aja, ini tuh gampang dan simple banget, nggak butuh plastik segitiga, cukup pakai sendok aja dibulet-bulet seperti ini dan jadi kayak gini. Ini bentuk random aja, nanti pas udah di oven itu hasilnya super cantik banget sih. Sorry banget ya teman-teman ya, aku tuh nggak pernah ngasih tutorial cara ngoven pakai teflon karena emang aku nggak bisa teman-teman. Setiap aku ngukus pakai teflon lagi dan lagi, selain teflon aku hancur dan hasilnya kuenya tuh gosong gitu. Dan kurang lebih ini tuh jadinya 2 loyang. Mungkin kalau ukuran aku kecilin gitu jadinya lebih banyak. Sorry aku ralat, jadinya 3 loyang ya teman-teman ya. Mungkin ini kalau ukurannya aku kecilin bisa jadi 4-5 gitu loh teman-teman, karena emang aku buatnya tuh super gitu. Ini di sini aku udah panasin oven kurang lebih 10 menit pakai api besar. Kalau udah ovennya panas, kita langsung aja kecilin apinya ya. Kalau kalian pengen melelehnya tuh sama, ini tuh masukin ke ovennya satu-satu gitu loh teman-teman. Jadi pertama kita masukin oven tengah, terus kita tutup, kita oven lagi 10 menit, terus oven tengahnya itu kita naikin ke atas dan kita masukin lagi baru. Cuman karena tadi aku nggak sabar, jadi aku masukin semuanya dan hasilnya itu ada yang gede, ada yang paling bagus itu yang paling tengah. Jadi yang tengah ini dia tuh kayak pas aja gitu loh teman-teman. Hasilnya tuh nggak terlalu tinggi dan nggak terlalu lebar, nggak terlalu melebar. Paham nggak sih? Ini kan kue butter kalau kue mentega yang ngomongnya ya. Biasanya kalau di oven kan dia agak ini kan, maksud aku kayak meleleh gitu loh. Dan yang paling bagus melelehnya tuh yang tengah. Jadi aku saranin kalau kalian mau pakai oven kayak gini, masukinnya tuh satu persatu gitu loh. Kalau udah 10 menit kita naikin ke atas. Ini aku rolling kayak gini biar nggak gosong gitu. Kalau kalian pengen detail caranya, aku bakalan tulisin ya teman-teman ya. Mungkin kalau aku jelasin sambil ngomong kayak gini, aku sendiri juga bingung kali ya. Pokoknya kalau kalian pengen buat cookies kayak gini, per 10 menit itu tuh dipindah-pindah gitu loh, biar nggak gosong dan warnanya cantik. Soalnya kalau 30 menit dengan posisi yang sama, biasanya yang gosong kadang loyang bawah atau yang atas nggak mateng gitu teman-teman. Dan ini hasilnya kurang lebih seperti ini ya. Ini dia hasilnya kurang lebih seperti ini, dan ini dia setelah aku masukin ke toples, jadinya 2 toples. Dan ini cantik banget. Aku pakai teknik pindah-pindah oven tadi ya teman-teman ya. Ini tuh super renyah banget, walaupun si cookiesnya agak ketebelan gitu. Sebenarnya nggak ketebelan juga, soalnya walaupun tebel, ini tuh renyah teman-teman, enak banget. Padahal ini tuh aku pakai segitiga biru, nggak pakai pro rendah, tapi tetap renyah. Apalagi kalau kita pakai pro rendah pasti lebih renyah sih.
Ini super enak banget. Jangan lupa dicobain. Thank you buat kalian yang udah nonton.